Kita lanjut ke materi kita berikutnya, masih mengenai tentang green software dengan subtema lingkungan rekayasa perangkat lunak hijau. Jadi, jadi apa itu lingkungan dalam RPL? Ya sebenarnya lingkungan di sini bukan hanya alam, gitu ya, tapi juga bagaimana teman-teman menggunakan tools yang digunakan, kemudian bagaimana proses developmentnya, gitu ya, kemudian bagaimana teman-teman memilih infrastruktur seperti server atau cloud yang efisien, kemudian bagaimana juga lingkungan dalam RPL-nya, cara tim itu bekerja. Jadi lingkungan RPL atau rekayasa perangkat lunak sebenarnya seluruh ekosistem tempat software tersebut dibuat dan dijalankan. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya tetap kita akan mengurangi konsumsi energi, gitu. Kemudian kita akan meningkatkan efisiensi proses, mengurangi dari pemborosan resource-nya, kemudian bagaimana kita meminimalkan dampak lingkungannya. Ya. Jadi komponen lingkungan RPL sendiri sebenarnya cukup banyak sekali. Ada yang pertama ada yang namanya tools dan development environment. Artinya bagaimana proses developmentnya itu tidak boros resource. Artinya build sistemnya yang cepat, dia tidak menjalankan proses yang tidak perlu. Jadi toolsnya dari mana? Dari IDE. Kemudian dari mana? Dari compiler. Ya, kemudian dari mana? Dari tools development harus efisien. Ya. Kemudian kalau kita bahas infrastrukturnya, artinya lingkungan tempat software tersebut dijalankan. Ya, artinya teman-teman menggunakan cloud yang hemat energi. Kemudian teman-teman menggunakan yang namanya cloud atau server itu bisa auto scaling. Ya, resource-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, dampaknya apa ketika kita menggunakan infrastruktur yang efisien? Ya, tidak ada resource yang terbuang. Ya. Kemudian proses developmentnya, ya, ya bagaimana teman-teman timnya itu mengembangkan softwarenya, ya, misalkan menggunakan agile development, artinya tidak overwork, gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman membuat fitur itu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Intinya itu tidak membuat sesuatu yang tidak digunakan, ya. Kemudian bagaimana teman-teman memonitoring, measure artinya bisa mengukur efisiensi sistemnya. Ya contohnya apa? Ya bagaimana penggunaan CPU-nya, bagaimana penggunaan memorinya, ya kemudian bagaimana konsumsi energinya. Ya. Kenapa? Karena kondisi saat ini ya dunia industri itu sangat bergantung dengan yang namanya energi. Ya sangat bergantung juga dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Nah, itu akan menghadapi masalah lingkungan yang serius nantinya. Kemudian ada konsep dari Kenneth Boulding, ya. Jadi sistem itu sebenarnya dapat dibagi dua. Ada yang namanya sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup. Ya perbedaannya apa? Kalau sistem tertutup artinya tidak ada interaksi dengan lingkungan. Ya, sistem terbuka artinya apa? Mereka menerima inputan dan menghasilkan outputnya. Artinya ada interaksinya. Yang paling simpel apa? Survei, pengembangan software yang dari masukan dari lingkungan luar itu salah satu sistem yang terbuka. Jadi dia menerima masukan-masukan dari eksternal. Kalau yang tertutup internal saja, ya dia tidak interaksi dengan itu. Ya, tertutup itu biasanya kebanyakan dipakai sama software atau aplikasi khusus perusahaan tersebut. Gitu ya. Ya, jadi ada tiga komponen utama sistemnya, ya mungkin teman sudah dapat di mata kuliah yang lain. Ada yang namanya materi atau material. Ya, jadi kalau kita bilang materi atau material itu hal-hal fisik. Contohnya apa? Hardware komputer. Kemudian contohnya juga server, gitu ya. Kemudian contohnya apa? Gedung. Ya, itu yang sifatnya material atau materi. Ya, kemudian ada yang namanya energi. Ya, artinya daya yang digunakan untuk menjalankan sistem tersebut. Ya, listrik, gitu ya. Kemudian konsumsi CPU, gitu ya. Kemudian bagaimana penggunaan jaringan, gitu. Itu energinya. Ya, kemudian menurut Kenneth juga ada informasi. Apa itu informasi? Jadi data yang diproses oleh sistem itulah informasinya. Jadi ada input usernya, ada proses dari aplikasinya, kemudian bagaimana dia menjadikan dia sebuah output sistemnya. Gitu ya. Ya, ada peran ganda di teknologi informasi. Yang pertama tadi dia bisa sebagai solusi, dia
sebagai masalah ya, sebagai solusi. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa TI itu membantu mengatasi masalah lingkungan. Contohnya apa? Pengembangan smart city gitu ya. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi yang memonitoring energi. Ya, jadi teman-teman itu kalau lihat di Play Store sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi yang bisa memonitoring energi gitu ya. Walaupun kita, kalau saya pribadi belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, dampaknya apa sebagai solusi ya lebih efisien gitu ya, kemudian mengurangi pemborosan-pemborosan yang tidak perlu ya. Kemudian TI sebagai sumber masalah ya, dia menciptakan yang namanya dampak lingkungan. Ya, beberapa data center mungkin bisa melakukan efisiensi, tapi beberapa data center juga itu bisa kita yakini masih memiliki boros energi yang cukup besar. Ya, kemudian perangkat elektronik yang meningkat sehingga data centernya juga meningkat. Kemudian kalau perangkat elektronik yang meningkat artinya apa? Konsumsi listrik juga meningkat. Ya. Ya, kemudian ada lingkungan dari rekayasa perangkat lunak hijaunya atau software engineering environment. Ya, ada 4 lapisan utama, gitu ya. Ada infrastruktur, gitu ya. Ada perangkat keras, gitu ya. Ada perangkat lunak dan orangnya. Ya. Kalau kita bahas satu-satu di dalam software engineering environment, komponen pertama infrastruktur, artinya infrastruktur berarti struktur fisik gitu ya. Artinya tempat di mana sistem IT ini berada. Ya. Misalnya apa? Misalnya gedung kantor, misalnya ruang server atau data centernya. Tetapi di dalam infrastruktur itu ada yang namanya utility pendukungnya ya. Ada utilitas pendukung. Jadi sistem yang membuat infrastruktur ini berjalan. Contohnya apa? Ya contohnya jaringan internetnya. Contohnya apa? Contohnya kabel jaringan, sistem listrik atau sistem cooling ya, pendingin AC gitu ya. Kemudian mungkin ada yang menggunakan sistem air ya. Ya, kalau kita lihat ya apa sih contoh infrastruktur hijau gitu ya. Ya contohnya green data center lah kan. Kalau kita data center kan berarti belum green, tapi kalau green data center mungkin dia menggunakan energi terbarukan gitu ya untuk energi listriknya. Kemudian bagaimana dia menggunakan efisiensi pendinginan. Ya artinya dia sudah menggunakan pendingin alami gitu ya. Bagaimana dia melakukan monitoring energi secara terus-menerus. Ya, kemudian bagaimana dia menggunakan pengelolaan daur ulang air ya, misalnya penggunaan air itu kan bisa digunakan untuk berbagai macam ya. Kemudian bagaimana konsep green buildingnya ya, artinya desain gedungnya hemat energi ya, menggunakan pencahayaan alami ya, kemudian ventilasi alami. Nah, itu dari infrastruktur ya. Kemudian dari perangkat kerasnya, hardware-nya ya, artinya semua komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas rekayasa perangkat lunaknya. Contohnya apa ya? Perangkat keras dalam software engineering environment ya, yang pertama komputer developer ya, laptop atau PC yang digunakan untuk coding. Kemudian server untuk yang menjalankan aplikasi atau menyimpan data kalian. Ya, perangkat jaringan ada router gitu ya, ada switch gitu ya, kemudian ada modem. Ya, perangkat mobile ada smartphone, tablet ya, semua yang kita sebutkan tadi itu mengkonsumsi energi dan menghasilkan panas semua. Ya, mau dia jaringan, ya mau mobile, server, developer, ya dia mengkonsumsi energi semua. Artinya apa? Pasti mereka menghasilkan panas. Nah, apa itu green hardware? Ya, teman-teman tinggal lihat kan. Carilah perangkat yang hemat energi, artinya prosesornya itu yang low power. Yang laptopnya hemat baterai. Jadi kalau teman-teman pernah apa ya, browsing atau cari-cari prosesor yang hemat energi itu kan yang seri belakangnya prosesornya U gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat implementasi dari green hardware-nya, bagaimana menggunakan pendinginan efisien. Dengan cara apa? Ya ada ventilasi alami. Ya, kemudian kita tidak hanya mengandalkan AC di dalam ruangan. Ya, kalau untuk daur ulang perangkat lunak dalam sisi green hardware-nya, ya teman-teman bisa menggunakan konsep reuse komputer teman-teman yang lama atau reuse laptop yang lama. Ya, ya selagi laptopnya masih bisa dipakai atau bisa dinaikkan atau di-upgrade, ya itu bisa digunakan sampai batas maksimumnya. Ya misalnya di-upgrade lah tempat penyimpanannya, di-upgrade lah memorinya, itu bisa digunakan jangka waktu yang lama. Ya atau teman-teman kalau memang bisa merecycle komponennya ya, atau istilahnya kalau sekarang kanibal, ya itu juga bisa dilakukan ya.
Ya, kemudian ada yang namanya perangkat lunak dalam software engineering environment. Ya, ada jenis-jenis softwarenya. Misalnya ada platformnya. Ya, platform itu artinya tempat sistem aplikasi itu berjalan seperti apa. Ya, kemudian bagaimana sistem operasinya, mau pakai Windows kah, mau pakai Linux ya, atau Mac OS gitu ya. Kemudian bagaimana jenis software berikutnya, ada firmware-nya, ya, software level rendah pada hardware-nya. Kemudian teman-teman lihat utility-nya, ya, tools-tools pendukung dalam software-nya seperti apa gitu ya. Kemudian ada case tool-nya gitu ya. Artinya apa? Tools yang teman-teman gunakan dalam proses develop software-nya, ya, seperti apa gitu ya. Ya, kemudian komponen berikutnya ada orang gitu ya, orang atau people ya. Jadi semua orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak itulah komponen orang di sini, people ya. Contohnya siapa ya? Contohnya ya ada developer gitu ya, kemudian ada bagian sistem arsiteknya, infrastrukturnya, ada project manajernya gitu ya, kemudian ada desainer, ada usernya. Jadi semua yang menggunakan dan mengembangkan software itu orangnya, people-nya ya. Jadi peran orang tersebut dalam software engineering environment ya dianggap sebagai user, mereka yang menggunakan tools, ya, mereka yang menulis kode, ya, kemudian mereka juga yang menjalankan aplikasi, ya, yang terakhir mereka juga yang membuat keputusan. Ya, dampaknya apa? Jadi setiap aktivitas orang gitu ya, itu akan mempengaruhi energi dan lingkungannya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya tanpa sadar developer itu bisa membuat software yang sangat boros sekali. Ya, bahkan dia bisa menggunakan resource yang berlebihan daripada mestinya. Sehingga nantinya ya orang dalam uh, karakteristik ini itu bisa membuat sistem yang tidak efisien. Ya, masalah saat ini apa ya? Alat monitoring energi itu saat ini biasanya terbatas pada infrastruktur yang besar ya seperti data center gitu ya, kemudian perangkat individual satu device. Ya, belum banyak tools yang melihat sistem mungkin secara menyeluruh, ya terutama jaringan perangkat ya. Walaupun sebenarnya sudah ada, mungkin kita harus mengeluarkan biaya, gitu ya. Yang artinya apa? Banyak energi digunakan di level jaringan, bukan hanya di satu perangkat saja. Ya, ada tools yang namanya Joinery gitu ya. Ya, fungsi utamanya apa ya? Mereka mengumpulkan data energi ya, kemudian dari banyak perangkat jaringan dalam satu sistem yang terpusat, yaitu Joinery. Sistem dalam software engineering environment itu terdiri dari banyak perangkat kerasnya. Ya, ada server, ada komputer developer, gitu ya. Kemudian ada perangkat-perangkat jaringan, pendukung-pendukung lain lah, gitu ya, utility pendukung lainnya. Yang itu kita bahas bahwa menggunakan energi. Dimana kalau dia menggunakan energi, artinya dia menghasilkan panas. Ya, kalau kita lihat pada gambar, konsep node dalam sistem itu sebenarnya sistem ini bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil ya, jadi dia node-nya di bagian-bagian kecil ya. Jadi node itu apa sih? Komponen yang menggunakan resource-nya. Jadi satu node itu dia menggunakan resource-nya. Jadi misalkan satu server itu satu node gitu ya, satu komputer satu node ya, dan seterusnya. Jadi setiap node itu punya konsumsi energinya masing-masing, nah, gitu ya. Kemudian ada pembandingan atau benchmark gitu ya. Ya, pembanding ini ialah data acuan ya untuk membandingkan performa atau konsumsi energi suatu sistemnya. Ya, sebenarnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar energi yang digunakan oleh perangkat tersebut. Ya, kenapa pembanding atau benchmarking ini penting? Ya, karena tanpa pembanding ini kita tidak tahu apakah sistem ini efisien atau tidak. Ya, kita tidak bisa membandingkan hal tersebut sehingga kita tidak bisa melakukan yang namanya optimasi ya kalau tidak ada pembanding ini ya. Jadi dengan pembanding pun kita bisa melihat standar dari penggunaan energinya seperti apa ya, kemudian juga kita bisa membandingkan sistemnya seperti apa ya, kemudian dengan pembanding tersebut gitu ya, kalau kita tidak efisien kita bisa melakukan perbaikan, nah, gitu ya. Ya, dalam
prototipenya Joleri gitu ya, pencatatan energi tersebut dia memfokuskan kepada penggunaan CPU. Ya, kenapa CPU? Ya, alasan utamanya ialah CPU itu merupakan komponen yang paling aktif gitu ya. Artinya CPU itu komponen paling sering bekerja. Artinya apa? Ketika dia paling aktif dan sering bekerja, maka dia akan mengkonsumsi energi paling besar. Ya, jadi semakin tinggi aktivitas CPU-nya, maka kita bisa simpulkan bahwa semakin besar energi yang digunakannya. Gitu ya. Ya, kemudian apa yang dicatat? Yang dicatat itu ialah bagaimana tingkat penggunaan CPU-nya, berapa persen CPU itu yang digunakan. Kemudian dia juga melihat aktivitas-aktivitas atau proses yang berjalan seperti apa. Ya, kemudian bagaimana waktu penggunaannya seperti apa. Nah, data-data yang dicatat tadi itu digunakan untuk melakukan proses analisis konsumsi energinya. Ya, setelah dianalisis, mereka akan melakukan evaluasi efisiensi softwarenya. Ya, jadi sebenarnya ya dari Joleri ini, walaupun sebenarnya CPU itu penting, sebenarnya ada komponen lain yang juga menggunakan energi. Ya, contohnya apa? Contohnya ya GPU-nya, kartu grafisnya. Contohnya apa lagi? Ya kartu jaringannya, network card-nya. Kemudian apalagi contohnya yang menggunakan energi? Ya periferalnya. Contohnya apa? Ya, ada keyboard gitu ya. Ada mouse Bluetooth kalian ya. Kemudian ada yang namanya storage ya. Jadi pengumpul data itu ya ialah sistem yang bisa menerima data dari banyak perangkat. Ya, artinya dia bisa menerima, dia bisa mengelola datanya tersebut, kemudian dia bisa menyimpannya untuk dilakukan proses analisis. Nah, proses yang terjadi itu ialah pertama dia mengirimkan data atau log. Nah, jadi setiap perangkat itu mengirimkan datanya secara otomatis, ya berupa log penggunaan energi. Ya, kemudian dilakukan proses yang namanya parsing atau penguraian data. Ya, jadi data mentah tadi tidak langsung bisa digunakan. Ya, dia akan difilter dulu, datanya disaring dulu. Kemudian datanya akan mengalami pengolahan format sesuai formatnya apa. Kemudian data mentah tersebut itu akan mengalami yang namanya normalisasi data. Tujuannya apa sih dilakukan hal-hal tersebut? Agar data tersebut bisa dipahami, ya, kemudian bisa dianalisis. Nah, setelah data mentah dilewati proses tadi, barulah masuk ke proses yang namanya penyimpanan data. Ya, data disimpan ke dalam server gitu ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk analisis lanjutannya. Hasilnya akhirnya apa coba? Ya, sistemnya menghasilkan jejak energi. Ya, dia akan menghasilkan berapa energi yang digunakan. Gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan kapan itu digunakan. Ya, kemudian dia juga akan menghasilkan oleh proses apa energi itu dihasilkan. Yang lebih bagusnya lagi, dia mungkin bisa menangkap perangkat manakah yang menggunakan energi paling besar. Nah, itu hasil akhirnya tadi. Ya, jadi tujuan visualisasi dari data energi, dia akan menampilkan konsumsi energinya secara langsung, artinya secara real time. Ya, di berbagai level. Ya, mungkin di level jaringan, mungkin di level perangkat, ya mungkin di level aplikasi, ya mungkin di level prosesnya. Ya, jadi manfaatnya kita langsung tahu kondisi saat sistem saat ini apa yang terjadi kalau dia secara real time. Kemudian juga tujuannya yang kedua, dia menyediakan yang namanya riwayat konsumsi energi. Ya, jadi tidak hanya real time, tapi juga dia memiliki data historis terkait konsumsi perharinya seperti apa. Kemudian per minggunya seperti apa, kemudian per bulannya seperti apa. Sehingga manfaatnya apa? Dia bisa melihat tren penggunaan energi. Ya, itu dampak dari menyediakan riwayat konsumsi energi. Yang ketiga, tujuan visualisasinya itu memberikan pemahaman terhadap pola energinya itu sendiri. Ya, artinya visualisasi tersebut itu membantu melihat pola kapan energi tinggi ini terjadi. Ya, kapan energi rendah ini terjadi. Ya, kemudian aktivitas yang menyebabkan lonjakan itu aktivitasnya yang mana? Ya, itu akan memberikan pemahaman terkait pola energinya. Jadi pola ini sebenarnya lebih penting daripada angkanya. Kenapa? Karena kita itu lebih senang melihat polanya.
dibanding angka yang sangat banyak. Ya. Kemudian tujuannya mengidentifikasi penyerap energinya. Ya, menemukan bagian sistem yang borosnya seperti apa. Contohnya, misalkan aplikasinya berat, ketemu gitu, atau proses loopingnya yang terlalu lama, atau layanan background yang eh, sangat banyak sekali yang berjalan di belakang layar. Ya, itu tujuannya ada 4 macam. Kemudian ada tujuan fitur dashboardnya. Ya, agar apa? Agar pengguna ini bisa memahami konsumsi energinya, bisa menganalisis sistemnya, kemudian bisa mengambil keputusan. Ya, jadi ada beberapa fitur utama dari dashboard energinya. Yang pertama itu ada sistem manajemen perangkatnya. Konsepnya seperti apa? Ya, konsepnya sistem itu melihat perangkat seperti objek orientingnya, ya, objek-objeknya. Ya, seperti struktur hierarkinya, ya, perangkatnya, aplikasinya, prosesnya. Nah, jadi kita bisa lihat energi itu dari level besar sampai ke detail sekalipun ya dari prosesnya. Ya, kemudian peta jaringannya seperti apa? Ya, dari dashboardnya itu akan melihat menampilkan hubungan antar perangkatnya, yang menunjukkan koneksi antar servernya, menunjukkan alur datanya, ya, menunjukkan struktur jaringannya, ya. Ya, manfaatnya ya cukup banyak ya, kita bisa memahami sistemnya secara keseluruhan, kemudian kita bisa melihat titik-titik yang bisa nantinya mengalami bottleneck. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam fiturnya itu ada yang namanya isyarat visual atau visual cues gitu ya. Ya, fungsinya buat apa? Ya, memahami data dengan cepat gitu ya. Ya, contohnya grafik real time gitu, atau visualisasi bentuknya heat map gitu ya, atau speedometer dalam bentuk visualisasi penggunaan energi gitu ya. Jadi manfaatnya kita pengguna ini atau user itu tidak perlu membaca angkanya, cukup melihat warna dari grafik visualisasinya seperti apa. Kemudian siapa sih RC gitu ya? RC ini sebenarnya seorang software arsitek ya. Dia bekerja, dia bertanggung jawab terhadap desain sistemnya. Jadi perannya itu sangat penting. Kenapa? Karena keputusan arsitek itu akan menentukan efisiensi sistem itu secara keseluruhan. Ya, kebutuhan sistem arsitek ini diminta membuat apa? Dia akan diminta membuat sistem berbagi datanya, data sharing system yang digunakan secara internal dalam sebuah organisasi. Tapi kalau kita bicara green, ya banyak tantangan yang harus dihadapi seorang arsitekturnya. Ya, bagaimana dia bisa menggambarkan infrastruktur yang efisiensi sumber dayanya cukup tinggi. Artinya dia hemat energi, ya, dia tidak boros resource. Ya, yang dilakukannya apa? Artinya seorang arsitekturnya dia tidak boleh over design. Ya, dia tidak boleh infrastrukturnya terlalu berat sehingga dia bisa hemat energi dan tidak boros resource. Ya, kemudian arsitektur itu juga dia bisa mengukur jejak energi. Ya, dia harus bisa memperkirakan konsumsi energi sistemnya. Ya. Ya, jadi tidak mudah mengukur energi itu hanya dari desain, gitu ya. Jadi yang ketiga juga bagaimana arsitekturnya, dia akan melihat ketahanan terhadap gangguan dayanya. Misalnya sistem itu harus tetap stabil atau efisien bahkan di saat listriknya tidak stabil atau bahkan dengan resource yang sangat terbatas. Ya. Tantangan utamanya juga ya yang pertama itu ya menyediakan data yang bermakna. Artinya kita tidak cukup hanya mengumpulkan data energi saja. Ya, jadi masalahnya data banyak tapi sulit dipahami itu juga susah. Ya, kenapa? Karena sulit diinterpretasikan sama developer. Jadi yang dibutuhkan itu data yang memang benar-benar relevan atau data yang mudah untuk divisualisasikan. Tujuannya apa? Ya agar developer ini bisa memahami dampak lingkungan dari softwarenya. Kemudian juga ya visualisasi yang efektif. Artinya apa yang efektif? Ya data tersebut harus bisa dilihat dengan mudah. Ya, dipahami dengan cepat, ya, kemudian bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Ya, jadi membuat visualisasi yang benar-benar membantu itu salah satu tantangan yang cukup besar juga.
Kemudian juga tantangan yang ketiga, ya banyaknya tingkat abstraksi dalam RPL. Ya, jadi sebenarnya RPL ini akan banyak level sekali, ya, mau spesifikasi kah, mau desain kah, mau arsitektur kah, atau mau dari implementasi atau codingnya. Nah, masalahnya setiap level itu punya dampak yang berbeda terhadap konsumsi energinya. Ya, itu bagian dari tingkat abstraksi dalam RPL-nya. Ya. Kemudian tantangan keempat, setiap fase itu mempengaruhi hasil akhirnya. Contohnya, kalau desainnya buruk, itu sistemnya boros. Ya, contohnya lagi, algoritmanya tidak efisien, yang terjadi apa? Ya, penggunaan CPU-nya tinggi. Ya, kalau deploy-nya tidak optimal, artinya apa? Nantinya akan ada resource yang akan terbuang. Ya, jadi masalah efisiensi ini bisa muncul di mana saja. Ya, bukan hanya proses pengkodingan. Ya, jadi ada proses spesifikasi di awalnya, desainnya dan arsitekturnya, baru dia bagian coding. Ya, jadi untuk hari ini video pembelajarannya cukup sampai di sini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ya silakan melalui WhatsApp grup atau ke WA pribadi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.